Panas. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh cantik semua. Selamat pagi. Selamat Hari Guru. Selamat pagi. Panas. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Hari Guru. Ini guru-guru semua ya? Oh, selamat Hari Guru. Hai Guru Cili. Selamat Hari Guru. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Hari Guru. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Lapor upacara peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-80 Sofifi 25 November tahun 2025 siap dilaksanakan. Kerjakan. Siap. Gubernur Maluku Utara selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Selamat pagi. Barisan disiapkan. Upacara memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-80 Sofifi 25 November tahun 2025. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Yang terhormat, guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Selama 1 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pemerintah telah melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Kita saksikan bersama para personel marching band membentuk sebuah panah. Ini beasiswa yang 1000 itu ya? Iya betul. Hairun dapat berapa? 25. Hairun dapat 45. Oh iya. Mahasiswanya sudah kuliah di kampus 4 Fakultas Praha. Pertanian dan Oh iya. Yang di Sofifi? Iya yang di apa? Bangkok. Yang di Sofifi? Oh, sudah buka kelasnya di situ. Oh, nanti saya kunjungan. Ada 19 apa? Oh, cuma 19. Ya, untuk sementara yang lokasi di situ. Oh, yang ngajar ada cuma 19 orang? Ada. Oh. Dosennya bolak-balik. Oke, Insya Allah nanti tahun depan. pesan saya rapiin datanya ya. Banyak mahasiswa yang sebenarnya berhak untuk menerima, tapi dia masuk di desil di atas 5. Padahal kenyataannya mungkin kondisi keluarganya dia ada di desil di bawah ya. Sama. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih. Nanti Pak Kadis kontrol pembayarannya on time beasiswanya. Ya, Poltekkes dapat 200. Ya. Terima kasih. Ya. Nanti tahun depan kan Poltekkes sudah buka extension di sini. Iya. Jadi saya tambahkan kuotanya juga ya untuk Poltekkes. Terima kasih. Bumi Hijrah dapat berapa? Diusulkan 40 yang memenuhi syarat 37. Oke, terima kasih. Oh, berarti Unhair itu sebenarnya kuotanya besar, cuman yang memenuhi syaratnya kurang ya. Universitas Nuku dapat berapa? Yang diusulkan 40 dapatnya 23. Yang memenuhi persyaratan ya. Ya. Kata NP hadir. Ini STIMIK berapa? Oh, STIMIK berapa? 29. Usulannya berapa? Usulannya 78. Oh, yang lain tidak memenuhi persyaratan. Universitas Halmahera atau Belo? Berapa usulannya? Usulannya 40, tetapi masih dalam proses berikutnya yang masih lulus 19. Stigma? Berapa? Yang usulan berapa? Kami yang lulus 25. Oke. Jadi buat semuanya yang tahun depan kita akan pengusulannya lewat SMA. Sehingga udah langsung disortir. Persyaratannya itu harus desil 1 sampai 5. Jadi dari SMA akan dikurasi
Yang masuk desil 1 sampai desil 5 dia yang diajukan supaya kayak gini. Jangan kuotanya udah diberikan terus nggak nyampe. Ya, terima kasih. Guru SMA Negeri 4 Halmahera Barat, juara 2 Regional Teacher Technology Championship BCA di Jakarta dengan karya inovasi sistem kredit kebersihan lingkungan berbasis IoT itu apa? Internet of Things. Internet of Things. Oke. Selamat ya. Good job. Ini bonus. Laurensa Rajabaikol. Namanya sulit. Guru SMA swasta Kristen Halbar. Juara 4 Regional Teacher Technology Championship di BCA. Good job. Bapak Swarles Yusuf Tandi, guru SMK Negeri 7 Halbar, partisipasi pemenang seleksi pertukaran guru Amerika Indonesia dan Korea Indonesia yang dilaksanakan oleh Fulbright Distinguished Award in Teaching Program for International Teacher. Indonesia Korean Teacher Exchange. So kemarin ke Korea? Iya, kemarin ke Korea baru. Ke Korea atau ke Amerika? Ke Korea dan Amerika. Oh, berapa lama? 3 bulan di Korea dan 4 bulan di Amerika Serikat. Apa yang didapat? Kita mengajar dan ada kurikulum yang saya bawa, cuman belum bisa diimplementasikan. Apa kurikulumnya? Kurikulum itu kurikulum berbasis kearifan lokal dan itu bisa disesuaikan dengan level dari setiap peserta didik. Contohnya? Contohnya misalnya di SMK Negeri 7 Halmahera Barat itu harusnya levelnya mereka A1, tetapi kondisinya itu pre A1, jadi kita buat kurikulum itu dipisahkan dengan kurikulum nasional. Kurikulumnya tentang apa? Masih kita mengarah ke kurikulum nasional, cuman levelnya diturunkan sedikit dan itu disesuaikan dengan kemampuan dan pemilihan bahasa yang digunakan juga, pemilihan kosakata yang digunakan itu Biar tepat, masuk biar pengajarannya. pelajaran. Oke. Congratulations. Oke, thank you. Ya, bagus. Sekarang udah ASN atau Ya, saya tahun 2019. sudah ASN? Ya. Kalau ASN berarti take home pay-nya berapa? Gaji total yang diterima, gaji tunjangan, apa kinerja semuanya itu berapa Di total? SMK Negeri 7 kita dapat gaji dengan sertifikasi Total berapa? 6 jutaan Per bulan? per bulan. Bersih? Bersih, cuman kan untuk sertifikasi kita terimanya per 3 bulan. Sertifikasi itu yang dari kementerian ya? Iya. Oh, jadi kalau di luar sertifikasi terimanya berapa 3 per bulan? 3 juta lebih dengan 3 tunjangan juta. keluarga. Total 3 juta. 3 juta lebih, Kemudian per 3 bulan baru dibayar 9 9 juta lebih. langsung terima ya. Siap. Punya keluarga? Punya keluarga. Anak berapa? Belum. Saya istri di Kalimantan. Oh, pisah berarti. Asli mana? Saya asli Sulawesi Selatan. Kok bisa di sini? Saya mengabdi di Papua dan kemudian ikut seleksi online 2019. Penempatannya dan di sini sebagai saya- ASN. iya, Guru apa? guru bahasa Inggris. Oh, good job. Ya, terima kasih. Ibu Iriani, guru SMA Negeri 2 Kota Ternate, pemenang lomba video praktik baik coding dan kecerdasan artificial tingkat nasional. Oh, ibu yang mau ke Cina ya? Iya, betul. Oh, good job. Ada 2 kan? Ya, siswanya Oke. dua. Oke, siswanya yang pergi atau gurunya? Gurunya juga. Guru dan siswa 2 yang pergi untuk ikut lomba robotik di China. China. Ya, nanti biaya pergi Pak Kadis. Siap, Pak. Ya. Siap, Bu. Oke. Makasih, Ibu. Ya, good job. Thank you. Biar kita dari Maluku Utara kita menang lomba robot. Kap Ibu Kaspia, guru SMA Negeri 6 Haltim SMA 2, Bu, mohon izin. Salah apa ini? Guru SMA Negeri 2 Halmahera Timur partisipasi sebagai terbaik kedua transformatif guru SMA yang dilaksanakan oleh Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku Utara, karya inovasi STEM Biomulsa. Oke, good job. Kami juga yang lomba YIC yang di Malaysia, cuman tahun ini secara online. Alhamdulillah Menang. masuk 10 besar. Oh, masuk 10 besar. Oke. Good job. Thank you. SMK-nya nih SMK SMA Negeri 2. Ya, masih. Dilanjutkan foto bersama mengembalikan momen ini. Ini SMA yang di Revit atau beda lagi? Yang Revit yang dapat? Oh, tidak beda. Oh, beda. Ini bantuan dari APBD Pemprov Maluku Utara. Tahun ini kita menganggarkan untuk pengadaan 601 unit
komputer PC yang kemudian dibagi kepada 66 SMA dan SMK. Akan bertahap, tahun depan pun akan ada pengadaan yang sama lah ya. Kalau ada duit kita naikin ke 1000 kali ya. 600. Kita tuh sekolah kita tuh ada 403 SMA, SMK, SLB. Berarti kalau satu sekolah minimal harus 30 komputer aja. Kita tuh masih butuh kurang lebih sekitar 12.000 komputer. Benar nggak? Betul, Bu. Di minus lah, mungkin kita punya dikumpul-kumpul adalah 2.000 kali ya. Kita masih butuh 10.000 komputer. Tiap tahun dengan APBD yang ada mampunya baru 600. Anggaplah tahun depan 1.000. Jadi kita masih butuh sumbangan. Mungkin dari kementerian mau bantu atau ada orang-orang baik yang mau bantu, kita menerima CSR. Ya, thank you. Ya, 600. Dari Telkomsel juga ada kasih laptop ya? Ada. Ya. SMA Morotai. SMA Morotai. Ini juga internet satelit dikasih oleh kita atau kita? Berapa titik? 89. Ya, jadi selain dari pembelian laptop, kita juga ada program digitalisasi pendidikan internet satelit. Kita memberikan internet kepada 89 SMA dan SMK seprovinsi Maluku Utara dari 200. Jadi 403, 200-an belum punya signal, dari 289 diberikan tahun ini, sisa tahun depan. Dan ada bantuan juga dari Kementerian Pendidikan. Ya, dipakai buat belajar ya Pak. Ini mobil. Operasional. Kenapa hanya dia yang dapat? Kebetulan yang saat tahun ini kita masih kasih ke dia. Oh, ordal. Dia bersyukur sih itu. Apa sekolahnya? SMA Negeri 5 Halmahera Tengah. SMA Negeri 5 Halmahera Tengah. Di Kecamatan Kenapa Kota hanya SMA Negeri 5 yang dapat Halmahera Tengah? Saya enggak tahu, tanya Siap. Pak Kadis ya. Selamat Kasih, Pak. Yang lain mungkin kurang doa. Ini bantuan dari Telkomsel memberikan orbit sebanyak, tadi ada kata berapa? 50 ya? Oh ini Bapak. Terima kasih Pak. Sering-sering Bapak ngasih bantuan kayak gini, kita sangat mengapresiasi. Ya, ini harus di-charge yang benar, dipakai yang benar. Cara pakainya ditanya, tujuannya untuk booster ya, untuk boost signal. Ya, tujuannya untuk boost signal. Jadi kalau mau update laporan Lapodik, saudara usah jauh-jauh pergi cari signal. Ya. Selamat Pak. Laptopnya mana? Bantuan laptopnya enggak ada. Masih, thank you. Bantuan laptop? Oh, ya. Jadi Telkomsel itu akan bantu laptop juga. Dan tadi saya kemarin ketemu dengan kantor pusat, kasih IndiHome juga dan akan tambahan lagi. Ya. SMA Negeri 13 Kepulauan Sula, Desa Falabisaya, Kecamatan Mengwali Utara, Kabupaten Kepulauan Sula. Oh, siswanya cuma ada 44 total. Ini bantuan, sudah terima smartboardnya? Sudah terima smartboardnya belum? Oh, ini lagi pakai smartboardnya? Iya. Ini smartboardnya lagi dipakai? Belum, ini pakai PC smartboardnya sudah sampai tapi masih menunggu teknisi. Oh, belum dipasang. SMA Nusa Dama Posi-Posi Rao. Ini Posi-Posi Rao ya? Iya. 82 siswa. Ini pakai Starlink atau pakai apa ini? Pakai Starlink. Signal bagus? Bagus. Oh. Smartboardnya sudah terima belum di sana? Sudah, Ibu. Sudah mulai pakai belum? Oh, itu smartboardnya. Keren. Dipakai buat apa smartboardnya? Smartboardnya kan di dalam sudah ada bahan-bahannya kan, kurikulumnya udah ada ya, tinggal dipakai pembelajaran interaktif aja. Sudah dilatih belum cara pakai isinya smartboard? Sudah Ibu, sudah dilatih. Murid-murid sudah diajarin belum? Apa yang sudah diajarkan? Cara menulis di papan tulis ini. Cara belajarnya? Sudah materi, kemudian setiap nama yang ditentukan untuk setiap pembelajaran itu. Belajar apa? Biasanya saya kasih kelompok tentang pembelajaran agama dan juga pembelajaran yang lain. Mana ada anak murid? Anak muridnya mana? Satu berdiri jelaskan apa yang dia belajar dari adanya smartboard. Cek.
Ayo Ibu bisa bicara. dengar suara saya? Bisa. Yang penting kamu bicara. Di sini kami telah diajarkan untuk menulis di papan tulis. Di sini kami sudah tahu cara memilih warna. Di sini saya menggunakan merah. Nah di sini, ya, cara menghapus. Nah di sini, cara memasukkan gambar. Oke, boleh sudah adik. Adik, jadi saya pesan buat guru-guru ya, terlepas bahwa smartboard ini bisa dipakai untuk cara mengajar yang interaktif. Tapi yang lebih penting lagi, smartboard ini, di dalam smartboard itu sudah ada kurikulum yang udah ikut dalam isinya smartboard. Di dalam tuh ada video, ada bahan-bahan lainnya. Harapannya itu video-video itu dipakai, diputar untuk pembelajaran alternatif kepada anak-anak, terutama bahasa Inggris, AI, dan hal-hal yang dibutuhkan pembelajaran interaktif. Dijaga dengan baik, kebersihan, listrik yang stabil, colokan, dan pastikan dijaga dengan baik karena harganya cukup mahal. Kita berikan apresiasi kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah melaunching program penyediaan smartboard semua sekolah se-Indonesia. Dan kami selaku pemerintah daerah mendukung dengan menyediakan internet di sekolah masing-masing sehingga pemanfaatan smartboard itu bisa optimal. Terima kasih adik-adik SMA Kristen Nusa Damai, Posi-Posi Rao. Salam buat mama papa semua di rumah, belajar yang rajin. SMA Negeri 10 Halmahera Utara. Signal aman? Aman itu, terima kasih atas bantuannya. Ya, jadi untuk SMA semua yang sedang melihat Zoom, tahun ini ada pembagian laptop ya, 600 komputer PC. Dan kemudian bagi yang belum dapat, masukin pengajuan untuk antri tahun depan. Untuk signal tahun ini kita Pemprov Maluku Utara menyediakan signal kepada 89 sekolah dari 200 sekolah yang tidak ada signal. Sisanya akan disediakan di tahun 2026. Signal smartboard dirawat dengan baik, begitupun PC bagi yang menerima mohon dirawat dengan baik, jangan juga cuma jadi pajangan. Dimaksimalkan Pak Kadis di training guru-guru supaya komputer, smartboard, signal dioptimalkan sebagaimana fungsi sesungguhnya. Hidup guru! Hidup guru! Hidup guru! Hidup PGRI! Ada something spesial untuk disampaikan untuk Hari Guru dan PGRI ini. Mungkin saya mau minta maaf mewakili pemerintah bahwa kesejahteraan guru belum maksimal, itu menjadi PR kita bersama. Kita sedang mencari jalan keluar bersama, dan tadi pesan dari Pak Menteri, Pak Presiden juga ada peningkatan kuota beasiswa, peningkatan nilai rupiah dari honor dari 300.000 menjadi 400.000 tahun depan. Kemudian ada insentif-insentif yang sudah diberikan dari kementerian seperti insentif kinerja itu ada 3 juta per bulan. Kita sendiri untuk guru ASN sekitar 3 juta. Jadi guru di Maluku Utara menerima kurang lebih sekitar 6 juta. Saya rasa dengan angka seperti itu mudah-mudahan bisa cukup. Ibu, mungkin untuk hukum guru bisa dikonkretkan? Hukum guru itu seperti bagaimana kita hukum ASN, kita melakukan pemetaan untuk bisa bercermin kondisi kapasitas guru kita saat ini seperti apa.
Setelah selesai baru saya bisa berbicara. Tidak ada tujuan untuk menyingkirkan siapapun, tidak ada. Tujuannya murni adalah bercermin secara jujur kapasitas guru dan kepala sekolah kita Maluku Utara saat ini seperti apa. Dan setelah itu kita membuat career path atau rencana peningkatan kapasitas untuk mereka. Karena dibutuhkan guru dengan kapasitas yang connect dengan kebutuhan industri saat ini untuk bisa menghasilkan anak-anak lulusan sekolah menengah yang siap untuk masuk di universitas terbaik atau siap untuk langsung bekerja menghasilkan cuan. Kapan direalisasi? Sekarang sedang persiapan, timnya sudah pemetaan, Desember mulai UKOM. Ya. Semua guru se-Maluku Utara. Sekolah menengah ya, sekolah menengah. Ya, sekolah menengah. Terkait survei indikator yang menempatkan Ibu Guru di 1,1% di 10 besar capres Indonesia, bagaimana tanggapan Ibu Guru yang cepat melejit dalam kepemimpinan yang singkat ini? Tanggapan saya enggak tahu, nanya yang survei. Yang kedua, mengapresiasi apapun hasil surveinya. Yang ketiga, fokus saya Maluku Utara. Siap Presiden. Ya, terima kasih. Ibu dengan anak sekolah lagi. Iya, pelan-pelan. Iya. Masuk kemari, masuk. Tunggu, salah. Tunggu, lihat dulu. Di sini masih kosong, bisa lagi tambah orang. Oke. Dua, love. Salam Pancasila. Yang mana? Ini. Yang lalu kan ini dia punya tanah sini, ini sudah bangun jadi. Oh, dapat 2 rumah jadinya, pintar dia. Iya, emang pintar begini dia ya, daripada rumah kayu dirobohin, dia sekarang punya rumah baru. Tanahnya orang itu. Oh, tanah orang, terus dikasih atau? Yang ini yang tanahnya dia. Ini tanahnya sendiri. Dia pinjam. Ini kan dia pinjam. Oh. Oke, so yang punya rumah mana? Ada di Abjan. Ini Pak Abjan. Oh, panas. Bapak tinggal sama siapa? Bapak tinggal dengan siapa? Bini. Iya, kita tahu tinggal. Iya, Bini. Ada istri dan? Mana istrinya? Anak berapa? 3. Oh, itu baik kan Tarada? Alhamdulillah baik. Setia? Ya. Kerja apa? Tani saja. Punya lahan? Orang tua punya ibu. Berapa? Tahu lagi Ih, berapa dia dongkel. Ibu tanam apa lahannya? 1 saja. Ya? Tanam apa? Pala. Berapa pohon? Ya 20 lah, 20 pohon. Oh, berarti kecil aja tanahnya. Cuman itu? Nggak ada lagi yang lain? Hidup dari apa? Hidup dari tanaman itu saja. Pala itu saja 20 pohon itu aja. Satu kali panen bisa dapat berapa? Panen bisa dapat berapa? Kalau panen satu kali jual gitu dapat berapa? Oh? Kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Bingung pohon palanya? Atas yang dapat rumahnya? Ada yang mau disampaikan? Kok nangis? Terima kasih toh Ibu. Terima kasih Ibu suka kasih bantuan. Panggilannya Ibu siapa? Aisyah. Jadi Ibu Aisyah tuh rumahnya tadinya rumah kayu, tapi di rumahnya tanahnya orang. Ini tanah sendiri. Tanahnya luas berapa? Luas berapa tanahnya? Tanahnya luas berapa? 17 kali berapa? Bagaimana ini? Sertifikat ada tidak? Ada. Kertas sertifikatnya ada? Ada. Ibu yang pegang? Siapa yang pegang? Hah? Jangan hilang ya. Itu di sertifikat tuh berapa kali berapa?
Oh ya sudah. Ini rumah yang dibangun berapa kali berapa? Pendampingnya mana? 7 kali ya saya. 7 kali 6, 7 kali 6. Berarti berapa 7 kali 6? 42 ya? 42. Bangun dari baru, 0. Dari fondasi. Oh, sudah ada fondasi. Oh, kosong. Tapi memang sertifikat tanahnya sudah ada. Terus yang ini nanti mau diapain rumah kayu ini? Yang pemiliknya mau bongkar, katanya mau bangun kos-kosan ya? Punya lahan. Oh. Tinggal di sini kurang lebih 10 tahun. Ini Bu, mereka nggak mau apa namanya? Dapur ya? Dapur geser ke belakang nanti sudah ya. Nanti dia bangun sendiri. Karena anaknya 3. Mari lihat, situ tunjuk rumah. Jadi kan memang bangun baru tuh cuma 50 juta yang tahun ini. Sebenarnya tipe 36, tapi karena ibu bikin 342, jadi tidak cukup. Kamarnya mau besar-besar. Dan kamarnya mau besar-besar. Ini kamarnya. Jadi nggak cukup sampai di plester, Aci. Nanti tuh saya ada CSR, Bu Kadis. Saya tuh ada CSR, ada yang mau nyumbang-nyumbang semen, yang nyumbang-nyumbang semen CSR itu dipakai buat yang kayak gini-gini aja. Yang karena mereka pengen rumahnya agak besar, nggak selesai di Aci. Tapi yang buat tahun depan tuh kita 60 juta per rumah ya. 60 juta per rumah. Terus yang tahun depan itu saya ganti plafonnya, nggak pakai gini kan cari kayu susah. Jadi yang tahun depan itu plafonnya pakai PVC. Ya PVC baja ringan. Saya udah dapat supplier yang harganya cocok. Oh ini kamarnya besar ya. 4 kali 3 ini. Dapurnya katanya mereka mau bangun sendiri tanah kosong sini. Dan kamar mandi pun dia taruh di luar. Anaknya umur berapa? Anaknya umur berapa? Apa di data aja semuanya dapat bantuan rumah. Saya tuh lagi cari apa program-program yang bisa bagi lahan. Jadi satu orang saya mau bagi 1 hektar. Nanti saya cari yang dekat-dekat. Jadi mereka bisa tanam kelapa. Tapi ya 5 tahun lagi baru tanam. Tapi kan tengah-tengah lagi tunggu kelapa bisa tanam rica tomat di pinggir-pinggir kelapa situ. Ya biar ada doi. Minimal 1 bulan harus 3 juta. Kalau enggak sulit. Anak tersekolah? Itu kenapa dibolong-bolongin? Itu masih lanjut nanti. Masih lanjut di dapur tuh. Bukan, kenapa sengnya dibolong-bolongin? Seng bekas aja. Oh, karena dia mau lanjut lagi ke sana. Bahan semua aman? Aman. Petugas Perkim mendukung dengan baik. Bahan terlambat tidak? Tidak, Ibu. Tidak. Upah semua tepat waktu? Mantap. Senang dapat rumah? Senang. Jual apa? Satu bulan berapa? Cara hitung, beli itu buku dan bolpen, tulis tiap hari omset itu berapa. Jadi 1 bulan tuh tahu dapat 10 juta kah, 5 juta kah, 3 juta kah. Terus biaya tulis di buku yang lain. Jadi tahu setiap bulan tuh biayanya berapa. Jadi bisa tahu modal habis kah, modal tambah banyak. Ya. Ibu sudah jual kah belum? Sudah. Lalu ini mau tambah modal. Modal yang kemarin so habis. Berarti rugi. Lah, kan tadinya modal ada. Jual setiap hari. Lama-lama modal habis. Berarti kan rugi. Kan bagaimana? Dicatat supaya modal tara habis. Ibu sudah jualan apa sebelumnya? Ada pisang, jagung. 1 bulan berapa? Ya, ada dapat sedikit di sana Dapat. Keluar dan dapat itu beda. Dapatnya berapa? Dapatnya kalau lebih banyak berarti dapat banyak 100 lebih. 1 bulan 3 juta ada? Ada. Nggak tahu kalau pupuk berarti ada. Catat ya, catat supaya tahu dapat berapa, keluar berapa, untung kah rugi. Kalau rugi tutup sudah. Kalau untung lanjut. Jangan cari modal rugi. Cari modal rugi ya. Kalau gitu ya enggak usah, mendingan duduk-duduk aja di rumah. Ya. Mana modalnya? Catat supaya kalau modal habis tahu. Kalau modal habis berarti ada yang salah ya. Yang didapat dan yang keluar harus ada sisa. Kalau tak ada sisa itu artinya rugi.
Kalau modal habis, nanti bagaimana? Ya. Ya. Umur berapa? Ibu umur berapa sekarang? Saya 65. Ibu umur berapa sekarang? Jualan apa? gorengan. Ibu? Oh, suka jual memang? Ya. Suka jual? Oke. Buat tambah modal, bukan buat beli lipstik baru ya. Ini. Ibu juga? Jualan apa? Apa? Skincare. Skincare. Pada cantik. Ini, siapa lagi? Bukan. Nenek modal atau apa? Gorengan. Sudah si nenek sudah. Ya. Yang punya rumah nggak dapat modal? Iya, ibu jualan apa? Ibu yang tadi tuh jualan apa? Jualan apa? Mau jualan apa? Kan sudah ada rumah baru, sudah bisa berjual. Mau jual apa? Pisang goreng, kasih modal nanti ya. Iya, nanti dapat modal biar bisa jualan. Ya. Ini desil berapa ya? Ini dapat ini sekalian buat tambah-tambah. Apa desil berapa ya ibunya? Di bawah desil 5 nih. Oh, di bawah desil 5. RTLH. Oke. Iya, kan sudah RTLH-nya. Kan data RTLH kan harus cek semua. Iya, tahun berikut kan cuma desil 4. Sekarang kan 1 sampai 4. Ini gimana ya? Secara sosial kan rumahnya ini bukan mereka yang bangun, kita yang bangun. Kalau kemudian dasar penentuan desil itu ditentukan oleh rumahnya dan dia keluar dari desil 5, itu bagaimana? Itu harus duduk. Jadi dia tidak mengubah status dia sebagai desil. Rumah dia ini tidak menunjukkan desilnya. Dia bisa punya rumah seperti ini karena bantuan dari pemerintah. Jangan karena dia dapat rumah ini kemudian dia keluar dari desilnya. Itu yang belum kita konsultasi. Iya, itu harus pastikan. Jadi desilnya dia diterima rumah berawal karena desilnya, Bu. Iya, tapi kemudian nanti kan tiap tahun itu petugas BPS turun. Ketika dia datang survei, dia lihat, oh rumahnya udah bagus, dia keluarkan mereka dari desil 4. Ketika dikeluarkan, maka semua bantuan bulanan dia pun ikutan hilang. Itu tidak menyelesaikan masalah, bikin masalah baru itu. Dicek, Pak. Dicek. Koordinasikan lagi. Jadi semua ini nih harus kasih catatan, kayak kasih kayak stiker aja, label aja. Kita lagi pesan Bu Akri. Iya, jadi ketika petugas kan kita nggak bisa kontrol. Ketika petugas BPS datang ngecek, bilang rumah ini bantuan dari Pemprov, bukan karena penghasilan ibu sudah banyak ya. Karena kalau ibu keluar dari desil di bawah 5, itu bantuan bulanan tuh hilang semua. Ibu dapat BLT dan PKH nggak ini? Tiap bulan dapat? Tidak. Non rekening kayak kemarin. Dapat. 300.000 per bulan dapat. Belum dibagi sini belum. Tapi dia dapat nggak? Sudah cek? Sudah. Bapak sudah cek nama ibunya masuk? Iya, di pos itu sudah ada. Nanti dapat BLT, ada program dari Pak Presiden 3 bulan 900.000 ya. Nanti diatur ambil. Ya. Oke, Ibu, saya pamit. Mari kita foto. Ya, thank you. Ini nanti setiap rumah tuh ada RTLH 01 sampai Ya, nanti kasih tahu itu kepada petugas BPS. Jangan dikeluarkan dari desilnya. Kita zoom. Ya, mari kita foto. Ini program dari Pemprov Maluku Utara, bangun rumah baru. Semoga dengan adanya rumah baru, rezekinya bertambah. Harus dicarikan lahan supaya bisa punya lebih dari 20 pohon. Kalau 20 pohon aja kurang, Pak. Ini buat nambah-nambah dulu jualannya. Dapurnya dibangun gimana, Ibu? Nanti bangun saya tahu. Bangun kan harus pakai doi, Ibu. Tapi cukup pakai niat. Duitnya Ibu sudah habis. Ibu pakai habis buat kamar. Ya udah. Oke, terima kasih, Ibu. Ya. Bagus sayang, supaya rezekinya banyak. Ya. Sayang. Sayang atau ada? Siapa yang lebih sayang? Pak Itua lebih sayang Ibu kah? Ibu lebih sayang Pak Itua? Jujur. Yang mana? Saya. Yang mana? Yang Ibu. Oh, Ibu lebih sayang Bapak. Oke, iya, makasih. Dia boleh minta sesuatu, jadi mereka bangun rumah ini cuma 17 hari. Mana Om Tukang? Mau apa? Alat tukang. Alat tukang. Ibu Kadis, alat tukangnya apa?
Skaf 1. Skaf tuh apa? Itu ya. Licin itu. Oh iya, terus? Mesin green potongnya 1. Mesin potong, mesin gurinda. Sama sensor 1. Saya kasih Bapak itu aja gimana? Alat cetak tela. Bisa. Ya. Jadi beli. Iya, Ibu catat nanti biar saya bilang. Yang tadi itu catat, alat tukang itu kan definisinya banyak. Jadi alat tukangnya mau apa cek. Terus saya kasih Bapak cetak-cetak tela. Jadi berikutnya kalau pembangunan di sini kita beli tela dari Bapak. Oke? Setuju? Oke. Oke? Ya. Kenapa mereka dikasih? Karena dia selesaikan rumah dalam 17 hari. Waktu itu saya datang, saya janjikan kalau bisa selesai dalam 1 bulan, saya kasih hadiah. Ternyata 17 hari udah selesai. Jadi saya kasih mesin cetak tela. Karena di sini juga susah cari tela. Berangkat sekolah, berangkat sekolah. Bilang apa? Bilang apa? Kamu mau yang mana? Mau yang mana? Warna apa? Warna mana? Ini atau itu? Makanya dalam hidup itu nggak boleh kasih pilihan, bingung ya. Ah, ini aja lebih bagus, adek. Adek cewek, itu lebih bagus. Ya ini yang cantik. Ya. Belakang. Antri di sana, antri. Ya. Ada paut. Masa ibu cantik? Aduh. Mulutnya bagula. Cewek mau warna terang kah hitam? Terang. Warna terang abu aja. Abu. Ah, iya. Ini bagus. Ya. Hitam kah terang? Hitam kah terang? Udah lebih suka hitam. Hitam kah terang? Warna hitam kah warna terang? Oh, warna hitam. Hitam sudah. Cewek itu nenek yang besar. Ah, ini adek mau yang mana itu kah ini? Yang putih bagus. Mau yang mana? Ini kah ini? Oke, selesai. Oke, dadah semua mama, dadah. Ini rumah Bapak yang minta mesin kapal itu kan? Iya. Yang Bapak depannya, Bu. Jadi yang Bapak minta mesin kapal ternyata dia bukan punya tanah di situ, jadi kita bangun di lahannya dia sebelah sana lagi. Oh, jadi ini yang mau dilihat adalah Depannya, Bu. oh, rumah yang depannya. Oh, yang bahan bangunannya udah ditaruh waktu saya datang itu ya. Oh, nenek yang saya janji mau katarak dia meninggal. Iya, yang saya janji ibu kalau mau ada katarak ibu didaftar. Ternyata pas acara bansos kemarin neneknya udah meninggal. Kita jemput itu sudah 7 hari. Rumahnya si bapaknya udah jadi belum? Sudah. Sedang bangun ya? Ya, Kapalnya sudah melaut? bapaknya mungkin sudah melaut. Oh. Ini rumahnya sudah. Oh, udah jadi. Kan papanya, Bu. Iya. Ini pintu berapa nih kalau kayu kayak gini? Satu set. Ini 600 sampai 800. Sama. Kalau yang aluminium itu juga sama. Ini paket sama kusen kan? Iya, lebih awet. Ini nggak awet. Jadi yang tahun 2026 atap, jendela, pintu pakai PVC aluminium aja. Dapat. Kenapa ada 36 yang cukup sampai di aci, ada yang 36 nggak cukup sampai aci? Ya tergantung kalau dia ada sodanya, berarti kita bisa alihkan yang sodanya ini kan contoh kayu nih, Bu. Berarti jumlah uang kayu kita bisa pindahkan ke sebelah sih. Kalau mereka tuh lebih mau di luar, Bu, dibandingkan di dalam. Apanya di luar? Ini plesteran. Dalamnya itu dia lanjut semua sodanya. Oh. 36 itu udah dengan Itu udah dapur. kamar mandi, cuma Cuman dia dia minta nggak mau, dia mau dapur sendiri lagi. Jadi 36 ini nggak sampai selesai dapur. Tapi dia punya lahan, nanti dia bikin sendiri ini. Ini kasih kunci rumah ya. Sudah selesai. Rumah sudah selesai. Ibu tinggal yang siapa di sini? Deng anak. Suami? Sutarada. Oh, anak berapa? Dia 2. 2. Kerja apa? Kerja di
Indomaret? Bukan. Di distributor Unilever. Satu. Yang satu lagi dua-dua. Ini matanya juga bisa operasi katarak. Matanya udah abu-abu. Kalau ada operasi katarak, mau operasi kata Rada? Mau operasi tidak? Mata. Supaya bisa lihat jelas. Sekarang kan lihat kabur kan? Bisa ya? Ah, kalau ada operasi mau tidak? Mau. Sekarang mbak jual atau apa ini? Udah kerja. Anak-anak biayain ya. Oh, anak tinggal di sini. Anak-anak ikut sama-sama tinggal sini. Oh. Oke, aman, lancar. Ada yang mau dikomplain pembangunan kemarin kurang apa? Bahan dikasih, upah dikasih. Baru setengah. Upah baru dikasih setengah. Tahap 2 nanti baru diurus lagi. Oh iya, segera diselesaikan tahap 2 punya upah. Bahan sudah lengkap. Sesuai kan sebelum kerja kan ada berita acara. Bahan-bahan yang mau dikasih. Iya, tinggal tahap 2. Bahan. Kok bahan masih kurang? Ya, maksudnya kan 2 kali. Lah ini rumah sudah jadi, bahan masih kurang tuh bagaimana? Administrasinya aja Ibu. Tapi bahannya sudah terima. Ibu hitung enggak? Bahan semua sudah terima, hitung enggak? Waktu setiap kali bahan masuk Ibu ada lihat tidak? Ada lihat? Yang jumlah semen dan yang tertulis sama tidak? Belum. Heh? Kan dikasih dapat cek dong. Kan cek daftar kan? Ibu cek tidak? Waktu bahan masuk Ibu ada lihat tidak? Lupa. Tidak. Jadi buat nanti berikutnya kalau dapat bantuan RTLH kan sebelumnya itu dikasih list bahan yang akan diterima. Ketika bahan diterima itu tuh harus dicek. Jadi tahu kurang kah, lebih kah? Kalau lebih ya puji Tuhan. Kalau kurang kan lapor supaya rumah itu jadi sesuai dengan rencananya gitu. Ya. Jadi pembelajaran buat yang lain. Ini kunci tong pegang dan dipasang. Ibu kenapa ada hal yang Ibu tidak suka dari Bapak ini? Kasih tahu aja. Ucapan terima kasih atau bagaimana nih? Iya. Ayo. Bilang punya apa kok bilang Jo? Enggak. Yang ada ngeganjel kasih tahu. Kalau ada yang mengganjal kasih tahu, mumpung ada saya di sini, jangan dipendam. Pakai bahasa Manado dia. Iya dong, dia apa bahasa Manado. Ibu enggak suka sama Bapak ini. Terus Ibu kenapa? Ada apa yang mengganjal? Bilang Jono kalau Jus mau bilang ucapan terima kasih. Saya enggak marah. Ada apa yang mau disampaikan? Ada apa yang kurang? Kok kayaknya Ibu ada yang mengganjal gitu loh. Hah? Sisa dapur saya punya, sisa dapur. Oh, mau dapur. Oh, tambah dapur. Mau dapur. Sisa dapur belum. Kenapa kemarin tiba 36 enggak bangun sekalian dapur di dalam? Itu kan tanya bilang dapur terada. Loh, rumah itu tipe 36 itu sudah dibangun termasuk dapur. Kan anggarannya 50 juta itu, bangunnya itu tipe 36 itu 50 juta sudah dengan dapur di dalam. Menurut mereka, Ibu maunya rumahnya tipe 36 tanpa dapur. Begitu, benar tidak? Biar Ibu yang jawab, bukan Bapak. Nah, Ibu maunya bagaimana? Kasih tahu. Biar orang tuh tahu. Enggak, biar saya tahu. Jika timnya salah, kita akan koreksi supaya yang lain-lain tidak seperti Ibu. Saya bisa membaca dari wajah Ibu, Ibu enggak suka sama Bapak ini. Jadi Ibu ada mau dikomplain, komplain aja. Iya, kasih tahu supaya yang lain-lainnya aman. Bisa dapur tuh. Gong yang ini kan bagaimana? Maksudnya ini kan belum habis seluruh ini. Maksudnya makanya kan kunci ini kan berarti. Lah makanya kan saya bilang waktu Ibu terima ini, Ibu tuh harusnya lihat tuh. Kan Ibu ada tanda tangan toh? Nah, waktu tanda tangan tuh Ibu kan lihat tuh di situ. Semen berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Lalu dari dinas itu dia kan kirim barang ke Ibu. Nah, waktu Ibu terima tuh Ibu hitung tidak? Enggak ada rap, enggak diterima. Enggak ada rap, Ibu enggak ada tanda tangan rap? Enggak ada tanda tangan dokumen sama sekali? Dokumen ada. Lah dokumen ada kan di dalam ada angka. Ibu baca tidak sebelum tanda tangan? Ya Ibu harus baca. Apapun dalam hidup itu kalau tanda tangan itu harus dibaca. Kemudian bahan yang diterima Ibu harus hitung sesuai tidak yang Ibu tanda tangan.
Nah, sekarang ibu yang karena ibu tidak baca ketika ibu tanda tangan, bahan datang, ibu pun tidak hitung. Sekarang kalau mau menyalahkan kan harus ada dasar. Intinya bangun rumah ini adalah 50 juta. List bahan sudah dikasih, ketika ibu tanda tangan ibu sudah setuju. Bahan yang dikirim, ibu harus periksa sesuai tidak bahan yang diterima dengan yang ditulis. Kalau tidak sama, ibu harus lapor karena itu haknya ibu. Tapi kalau ibu tidak hitung, ya gimana? Jadi ibu ingat saya sudah, kertas itu ingat, coba diperiksa. Kertas itu ingat. Dia kayaknya belum puas kalau terima kunci dapurnya akhirnya selesai. Kalau belum selesai. Oh, ini nanti diselesaikan. Semennya kan masih ada di belakang. Ibu lihat sendiri, saya lihat sendiri. Semennya ibu masih ada. Iya. Dan tetap diselesaikan. Ya. Masalah acian selesaikan dengan semen yang ada. Ya, yang harus ibu lakukan adalah membiasakan baca yang ditanda tangan, kemudian yang diterima sesuai dengan ditanda tangan. Itu tugas ibu untuk mengontrol. Waktu antar bahan ibu di mana? Kenapa tidak lihat? Nanti orang bawa dokumen lagi ulang. Bawa dokumen, dokumentasi, di video untuk saya cek salahnya di siapa. Nah, sekarang ibu udah bos yang mana ibu kasih tahu supaya saya bisa Coba perbaiki. yang mana yang ibu lihat masih kurang, yang mana harus terima kunci. Coba dikasih tahu. Yang mana? Dapur. Terus Dan apa ini lagi? kan? Apa lagi? Oke. Yang mana lagi? Dapur. Apa lagi? Dan kalian disosialisasikan dengan benar. Tipe uang itu untuk tipe 36 dalamnya sudah termasuk dapur. Kalau kemudian dapurnya pengen di luar dan tipe 36 tanpa dapur, pengennya 42, itu harus dijelaskan supaya semuanya mengerti. Mau tanya ibu, kalau ini apa dapat WC, dapat kloset, enggak ada safety tank begitu? Ada safety tank dan kloset. Mungkin terada. Itu tadi saya lihat juga enggak ada kamar mandi. Bagaimana kamar mandi? Kenapa tidak ada kamar mandi? Jadi Metua ini rencananya kan bikin swadaya, dia memperlebar dia punya dapur, sehingga kalau orang ikuti tuh ukuran kan dia cuma 2 meter. Ya, yang bersangkutan harus disosialisasi dan harus tanda tangan. Sudah ada. Ya udah, dokumennya dibawa lagi ke sini, jelasin lagi kepada beliau. Itu sudah kesepakatan di Metua, sehingga nanti diselesaikan. Jadi intinya 50 juta tipe 36, dalam sudah ada dapur, sudah ada kamar mandi dengan kloset dan safety tank. Jika penerimanya pingin tipenya 36 tanpa dapur dan tanpa kamar mandi, maka dia harus tanda tangan surat persetujuan bahwa itu permintaan dia sendiri dan harus divideoin. Jadi di kemudian hari jika sudah selesai ada salah paham, dokumen-dokumen dan dokumentasi dan video dan hitam di atas putih itu bisa dikeluarkan kembali. Begitu ya. Pertanyaan saya, ibu tahu bahwa ibu minta tipe 36 tanpa dapur dan kamar mandi, ibu tahu tidak? Nah, menurut ibu tidak ada. Tahu, karena kan semua kan gambar dan data sudah dilampirkan. Ya, jadi diperiksa saja dokumennya benar nah ibunya tanda tangan. Menurut ibunya tidak tanda tangan. Menurut petugas tanda tangan. Ada tanda tangan tapi separuh kan enggak dapat baca. Lah ibu harus bilang ya, ibu jangan asal tanda tangan. Kan banyak ibu. Kan banyak. Kalau mau cepat-cepat, jangan tanda tangan saja. Ya enggak boleh tanda tangan kalau enggak paham, kan ada anak, suruh anak baca. Ibu memang harus cepat, karena orang juga dikejar waktu. Kalau mau tunggu ibu. Ini pengalaman buat ibu-ibu semua, tidak pernah dalam hidup, bukan cuma tentang RTLH, apapun yang terjadi dalam hidup tidak boleh tanda tangan sesuatu yang tidak dibaca. Mengerti? Kalau sudah tanda tangan sesuatu yang sudah terima saja, walaupun kalian tidak baca, nggak bisa bilang bahwa oh kayak kemarin tadi nggak baca tuh saya tanda tangan aja, nggak bisa gitu, ya. Nanti Ibu Kadis periksa, pastikan memang ibunya sudah tanda tangan, bahwa ibunya memang sudah tahu, dan kemudian bahan sisa yang belum dikasih, kasih, ya. Siap ibu. Pesan ibu, apapun yang terjadi dalam hidup tidak boleh tanda tangan kalau tidak dibaca, oke? Ya, thank you. Ya, makasih. Sama-sama. Oke. Thank you. Ya. Dah. Oke. Maju. Rapat. Kasih ibu. Kasih. Chelsea ini. Nah, itu Chelsea, jalan tanpa tujuan. Jalan tanpa tujuan. Dia antri tapi dia enggak perlu ambil tas. Halo cantik. Bilang apa deh ibu? Terima kasih. Karena terima kasih buat apa? Dapat apa?
Oh, itu dompetnya yang ini. Adek. Yang tadi. Ini biar cepat panas. Oh, pink. Ya, cowok. Yang cowok. Yang cowok. Nggak mau juga. Mau pink kah hitam? Cewek sekarang juga nggak mau pink, ceweknya nggak mau pink. Hitam. Cowok dan pink. Habis sudah deh.